kabar semuanya siswa-siswi berkarakter? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Fenty pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bu Fenty akan menemani siswa-siswi hebat semuanya. Nah, belajar hari ini topiknya adalah apa coba topiknya? Nah, untuk KD3 topiknya adalah menegakkan kejujuran dan keadilan. Siap belajar? Kalau sudah siap bilang siap, siap, siap. Seperti biasa Bu Fenty akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Setelah berdoa seperti biasa kita tadarus Al-Quran. Untuk tadarus hari ini kita akan tadarus bersama Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila. Setelah selesai tadarus, selanjutnya seperti biasa Bu Fenty akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum Bu Fenty menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, Bu Fenty akan menyapa dulu. Nah, kira-kira sapaan hari ini apa ya? Seperti yang Bu Fenty katakan, Bu Fenty akan menyapa dengan sesuatu yang sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu tentang menegakkan kejujuran dan keadilan. Siap ya? Bu Fenty akan menyapa dengan lagu tentang kejujuran dan keadilan. Mana di mana siswa-siswi jujur, siswa-siswi jujur ada di sekolah kami. Mana di mana siswa-siswi adil, siswa-siswi adil ada di sekolah kami. Tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, agar selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum Bu Fenty menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Fenty akan bertanya nih. Sebelumnya, baik di kelas 7 atau sewaktu di SD ya, kalian sudah belajar tentang akhlak terpuji apa saja? Nah betul, yaitu tentang apa? Taat, disiplin, apalagi tanggung jawab, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita pun akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu menegakkan kejujuran dan keadilan. Bu Fenty akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah seluruh peserta didik harus memahami apa itu jujur dan apa itu adil. Kemudian yang kedua adalah seluruh peserta didik harus mengetahui dalil nakli tentang kejujuran dan keadilan. Selanjutnya yaitu setelah mengetahui apa sih jujur itu, adil itu apa, kemudian dalil naklinya, selanjutnya yang akan dipelajari adalah tentang contoh perilaku, bagaimana menerapkannya. Jujur itu seperti apa, adil itu seperti apa. Siap untuk belajar?
Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang apa itu jujur. Nah, jujur itu adalah adanya kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jadi jujur itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Siapa di sini yang jujur? Biasanya kalau di sekolah yang jujur itu suka dipilih bendahara misalnya karena kejujurannya. Tapi ingat, nah lawan dari jujur itu adalah bohong. Jangan sampai kita berbohong. Jangan sampai kita berbohong. Bisa dilihat ya akibat dari berbohong. Nah, masih ingat ada suatu kata-kata hikmah, al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Pembohong tidak akan dipercaya sekalipun dia benar. Masih ingat ya, dalam Upin Ipin ada contoh akibat dari berbohong. Misalkan ada seorang laki-laki yang membohongi rakyat atau membohongi masyarakatnya. Azibu, azibu, ada serigala. Padahal dia hanya berbohong. Beberapa kali dia menyebutkan seperti itu, tetapi ketika benar-benar serigala itu datang, maka masyarakat sudah tidak percaya lagi dan akhirnya dia dimakan serigala. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang apa itu adil. Nah, adil itu adalah kita memberikan sesuatu sesuai dengan haknya kepada orang sesuai dengan haknya, atau kalau dalam bahasa lain wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kalau kita punya kopiah, disimpannya di mana? Ya pasti di atas kepala kita. Kalau sendal pasti di kaki kita. Jangan sampai kebalik ya. Misalkan sendal kita simpan di kepala, kopiah kita simpan di kaki kita, maka akan bagaimana jadinya? Jadi itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kebalikan dari adil itu adalah zalim. Kalau zalim itu jadi tidak sesuai dengan tempatnya atau tidak sesuai dengan haknya. Misalnya ya, sekarang banyak terjadi seseorang yang berhak dia diberi malah tidak kebagian, atau seseorang yang tidak berhak untuk diberi karena sudah mampu tetapi kebagian bantuan. Nah itu ya. Nah, contoh kezaliman itu sekarang sudah ada di depan mata kita. Bu Fenty nanya nih, contoh kezaliman yang sudah ada di depan mata kita itu apa saja sih? Betul, misalnya kalau rakyat kecil ya berbuat kesalahan sedikit langsung dipenjara, misalkan dihukum. Sementara misalkan ada pejabat yang sudah jelas-jelas berbuat salah, misalkan ada yang korupsi, ada yang kolusi, misalkan, tetapi aman-aman saja. Nah, itu adalah suatu kezoliman, dan hati-hati, kezoliman itu nanti bisa menyeret kita ke dalam neraka. Kalau adil, insya Allah akan membawa kita ke surga. Jadi tegakkan keadilan. Islam itu selalu menjunjung tinggi keadilan. Islam itu selalu berpihak kepada kebenaran. Misalnya saja dalam keseharian kita, misalnya ketika teman kita salah dibela, nah itu tidak sesuai dengan Islam. Di dalam Islam itu tidak karena teman, karena satu suku, karena satu bangsa, tetapi berpihak kepada kebenaran. Rasulullah saja beliau menyebutkan bahwa seandainya saja putriku Fatimah, ya kesayangan Rasulullah, berbuat kesalahan, maka Rasul yang akan menghukumnya. Nah seperti itu. Nah jadi misalkan Bu Fenty ini punya putra, Bu Fenty kan punya putra-putrinya 6 ya. Ada yang sudah di perguruan tinggi, ada yang di SMP, ada yang di SD, ada yang di TK. Nah ketika adil itu bukan berarti sama rata dibagi, tidak, tetapi sesuai kebutuhan. Misalkan kalau Bu Fenty memberikan uang jajannya sama rata, artinya itu adalah tidak adil. Nah, jadi adil itu bukan berarti harus sama rata, tetapi harus disesuaikan. Selanjutnya Bu Fenty akan membacakan dalil nakli dari jujur. Nih, siapa yang sudah hafal dalil nakli dari jujur, Bu Fenty akan membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah
Abdullah bin Mas'ud. Nah ini ya, diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Bu Fenty akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu Tirmidzi. Yang artinya adalah, selanjutnya Bu Fenty akan menerjemahkan hadis tersebut. Terjemah dari hadis tersebut adalah, hadis diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bersifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tadi sudah jelas bahwa kejujuran akan membawa kepada albirri, kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Nah, orang yang jujur pasti hidupnya akan tenang, dia merasa bahagia, disenangi banyak orang, dipercaya. Sebaliknya, kalau orang yang berdusta, hidupnya akan penuh dengan gelisah. Satu kebohongan akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lainnya. Nauzubillah. Nah, selanjutnya Bu Fenty akan menyebutkan nih, Rasulullah ya pernah suatu ketika ada orang-orang Najran bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berikanlah kepada kami utusan dari engkau seseorang yang jujur. Nah, kemudian Rasulullah, baik, aku akan mengirimkan kepada kalian sahabat atau utusan dari kami, seseorang yang jujur, yang bisa dipercaya. Maka para sahabat heran, siapa ya? Kemudian Rasulullah ternyata mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ternyata sahabat Rasulullah yang paling jujur dan terpercaya diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya Bu Fenty akan membacakan dalil nakli dari Adil. Nah, karena agak panjang, Bu Fenty akan cepatkan bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Selanjutnya Bu Fenty akan menerjemahkan ya Quran surat Al-Maidah ayat 8 tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Nah, kata Allah, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada'a bil qist, menjadi saksi, orang yang menjadi saksi keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Ya'dilu, berbuat adillah. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena dengan keadilan akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, Allah Maha tahu, bima ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya Bu Fenty akan menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa
jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jadi mengatakan sesuatu dengan yang sebenarnya, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kita sebagai siswa-siswi hebat harus menegakkan kejujuran dan keadilan, karena jujur dan adil itu insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan membimbing kita ke surganya Allah. Nah, harus dibiasakan, diterapkan dari terus-menerus ya. Jangan sampai kadang kita jujur, kadang kita bohong, kadang kita adil, kadang kita zolim, tetapi dibiasakan untuk terus dilatih dan dilatih. Nah, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk menjadi siswa-siswi yang jujur dan adil? Nah, Bu Fenty tadi ya, misalkan mana di mana siswa-siswi jujur, siswa-siswi jujur ada di sekolah kami. Mana di mana siswa-siswi adil, siswa-siswi adil ada di sekolah kami. Tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, supaya selamat dunia dan akhirat. Seperti biasa, Bu Fenty di akhir akan memberikan evaluasi nih pada siswa-siswi hebat. Barangkali misalkan apa yang disampaikan oleh Bu Fenty apakah bisa diterima dengan baik atau tidak. Nah, supaya kalian lebih giat lagi dalam belajar, bisa buka buku lagi ya. Evaluasi dari Bu Fenty itu yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan jujur, kemudian apa yang dimaksud dengan perilaku adil, selanjutnya adalah bagaimana cara penerapannya perilaku jujur baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Bagaimana contoh perilaku adil baik itu di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Terakhir, seperti biasa tulis dalilnya. Tadi surat apa? Al-Maidah ayat 8 ditulis dalilnya, kemudian diterjemahkan dan isi kandungannya tentang apa. Kemudian hadis dari Abdullah bin Mas'ud juga ya tentang kejujuran ditulis, diterjemahkan, dan kesimpulannya atau pesan moralnya tentang apa. Nah, terakhir Bu Fenty akan menugaskan membuat poster nih, poster tentang jujur dan poster tentang adil. Misalkan berani berkata jujur, berani adil, misalkan stop berbohong, misalkan stop hoax, misalkan jangan pernah menyebar berita kebohongan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bu Fenty ingin mengingatkan ya, siap-siap kita akan mempelajari minggu depan tentang lebih dekat kepada Allah dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, mudah-mudahan kalian bisa baca-baca ya. Selanjutnya Bu Fenty seperti biasa akan berdoa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bu Fenty akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Semangat belajar, tetap istiqomah, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan.